Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Saya percaya karena kasih dan anugerah Tuhan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, menaikkan puji dan syukur kami. Karena Engkau izinkan kami Tuhan dari semalam beristirahat, sehingga pada pagi hari ini lagi Engkau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat dan harimu yang baru, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Bapa di surga, sebelum kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk hadir, memberikan kami akal budi, sehingga kami bisa benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Yesaya 33 ayat yang ke-22 dan yang kedua dari Lukas 9 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang pertama Yesaya 33 ayat yang ke-22. Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita dan Dia akan menyelamatkan kita. Yang kedua dari Lukas 9 ayat yang ke-20, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus Raja, Hakim dan Penyelamat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita mendengar kata raja, mungkin yang terbayang adalah seseorang yang duduk di tata singgasana sebuah kerajaan atau istana yang megah, dikelilingi oleh banyak pelayan-pelayan yang menyiapkan segala keperluan sang raja, dari makanan sampai dengan secara detail semua telah terpenuhi dan dilayani dengan baik. Dan tentunya raja merupakan pucuk pemerintahan yang tertinggi yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang bersalah menurut perintahnya. Raja juga mampu menyelamatkan orang yang menurutnya pantas diselamatkan. Demikianlah gambaran sosok seorang raja. Namun demikian, tentu raja dunia tidak dapat disetarakan dengan raja kita, yaitu Yesus Kristus yang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti menyatakan bahwa tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi. Pemerintahannya atas segala sesuatu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menempatkannya di atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa serta kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita dapat baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini di dalam kitab Yesaya tidak hanya mengingatkan bangsa Israel tentang siapakah Tuhan pada kala itu, melainkan juga mengingatkan kita saat ini bahwa Tuhan kita adalah Raja yang juga adalah hakim bagi semua umat ciptaannya. Karena itu, kita semua pasti akan menerima konsekuensi dari segala hal yang kita lakukan. Hal yang baik, terlebih hal yang jahat. Untuk itu, marilah bersama-sama selagi kita masih diizinkan Tuhan menjalani hidup di dunia ini, lakukanlah hal yang baik, yang positif, dan senantiasa tidak berbuat jahat, agar kita tidak menerima hukuman oleh karena pelanggaran kita dan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Penghakiman atas seluruh manusia telah diserahkan Bapa kepada Putranya, Yesus Kristus, dan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan yang semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. Kita bisa baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-41. Saat itulah semua manusia akan terkejut dan sangat menyesal karena mereka akan melihat Yesus Kristus duduk di tahta penghakiman. Karena selama hidup di dunia, mereka menolak, membenci, menghujat, dan tidak percaya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua dari kitab Lukas 9 ayat 20 hari ini berisi pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, dalam bahasa Ibrani Masiah, yang artinya diurapi, di mana Mesias itu telah dijanjikan oleh Allah dalam masa pembuangan. Artinya, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah yang diurapi dan menggenapi janji Allah pada umatnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14 mengatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Syarat untuk memperoleh keselamatan Allah lewat Yesus Kristus sangat sederhana, yakni percaya kepada Yesus Kristus. Dibutuhkan keterbukaan dari pihak kita kepada ajaran Yesus Kristus. Kita diajak untuk mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kita. Percaya kepada Yesus berarti melaksanakan apa yang kita percayai, yakni meneladani bagaimana Yesus Kristus bertutur dan bertindak selama hidupnya. Mari kita senantiasa mengingat Dia yang selalu mengasihi kita dan jangan melanggar ketentuan hukum-Nya, agar kita tidak mendapat hukuman. Selain itu, tunjukkanlah hidup kita melalui pengakuan yang nyata bahwa kita semua adalah pengikut Kristus oleh karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami Tuhan selalu hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan menjalani segala hukum-hukum Tuhan, menjauhkan segala hal yang jahat yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Raja dan Allah kami yang tidak ada yang lainnya. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Kami memohon Engkau mengawali setiap jejak langkah kami untuk hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan, kami bicarakan, kami ucapkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini Tuhan hidup kami
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.